Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang sedikit mendung ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sebagai pengajar dan sebagai tenaga pendidikan, yang mana pada hari ini agenda kita sangat padat ya Bapak. Tidak lupa salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga dia oleh rahmat berkat rahmat Allah mendapatkan syafaat beliau dan insya Allah diakui sebagai umat beliau. Amin. Baik, saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pagdewan, yang kedua diseminasi oleh Pak Aris Menada, yang ketiga ini saya tambahkan khusus terkait evaluasi kegiatan perpisahan kemarin, yang keempat rapat kenaikan kelas, kemudian yang ketiga kesimpulan dan penutup. Mari bersama-sama untuk membuka kegiatan kita hari ini. Mari kita membaca lafaz basmalah di sekitar. Kemudian yang kedua mungkin ada sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Dewa kepada Bapak Aliani Santoso PD, kami persilakan. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah yang hormat, dan seluruh kerabat yang berbahagia, teman-teman di Jakarta kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rapat dinas dengan kelas tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan rapat kita ini selalu mendapatkan bimbingan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam mudah-mudahan kita terlibatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan darinya dan mendapatkan sahabat yang beliau menunjukkan. Bapak Ibu yang hormati, kami dapat selamat datang pada Bapak Ibu yang telah hadir. Mungkin ada beberapa wanita yang berhalangan hadir, ada yang sakit, ada yang sabar dan lain-lain. Ini kita doakan mudah-mudahan semuanya tidak berhalangan. Karena kalau sudah rapat dinas ini artinya kegiatan yang sakral. Dan ini harus kita laksanakan. Ini adalah salah satu daripada kegiatan kita di sekolah untuk mengembangkan sekolah ini. Salah satunya yaitu kita mengadakan rapat. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa tahun pelajaran 2023-2024 bulan terakhir, tentunya kita juga introspeksi diri selama setahun ini apa yang sudah kita perbuat. Kepala sekolah juga begitu, selama setahun ini apa yang telah diperbuat. Jadi bahasa agamanya itu ada hasabu, qabla angko hasabu. Berhitung-hitunglah sebelum kalian nanti akan dihitung. Ini harus kita hitung. Jadi bukan masalah materi aja yang kita hitung, tapi kegiatan kita ini, aktivitas kita ini juga kita hitung. Apa yang telah kita berbuat, apa yang kita programkan, ini sudah kita laksanakan atau belum, telah kita realisasikan atau belum. Nah, dengan cara seperti itu, nah kita akan ada waktu atau time yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri selama 1 tahun ini. Mungkin semester pertama belum, kita semester 2, nah itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita rasakan Bapak sekalian, ini waktu ini luar biasa cepat. Jadi waktu coba kita nggak terasa sudah masuk 2004-2025.
bahan pelajaran kita. Nah ini kalau kita nggak ada move on, artinya kita nggak mau berubah ya, pindah tahun pelajaran, ya nanti selesai kayak Panang 2029 nanti ya udah pensiun, selesai. Kenapa saya ingin mengajak keras seperti ini? Saya ingin ini sebelum pensiun harus ada kenangan. Jadi kenangan yang baik. Kalau di dunia ini bagus sekalian, sebetulnya nggak berapa kalau berat. Yang berat ini adalah setelah di dunia ini. Coba nanti saya 2029 kalau panjang umur pensiun, nggak lama-lama juga sudah tenggelam dengan tanah. Yang paling berat adalah bertanggung jawabkan dia nggak boleh. Bertanggung jawab ini akan yang bertanggung jawab nanti yang bertanggung jawabnya. Anak, bagaimana kamu bikin asuhan satu pakai dua? Kamu diam atau bagaimana? Nah, ini saya nggak pengen nanti pertanyaan ini juga menghantui saya. Bisa ini sebagai beban saya setelah hidup. Nah itu bagus sekali. Berikutnya kita evaluasi, nanti ada evaluasi juga dari Saidi, dari kawan-kawan. Masalah yang kemarin saya sampaikan jangan diulang lagi. Jadi kita kompak, kita harus kolaborasi, bekerja sama, bersinergi, kita datang bareng, pulang bareng. Ini saya ulang lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pulang duluan, lebih baik nggak usah datang. Karena yang pulang duluan ini pasti mulai kawannya pengen pulang juga. Ada kegiatan lagi. Ini kalau nggak salah habis ini 17 Agustus ya tadi. Nanti mungkin ada 3 hari, Februari 17. Semuanya kompak. Jadi nggak ada kata-kata lagi saya bukan panitia, saya nggak ditunjuk ini. Udah nggak ada lagi zamannya ini. Kalau dulu iya, sekarang udah nggak ada. Kolaborasi kerjasama, bagaimana membentuk jaringan dengan kawan, saling berkomunikasi. Nah itulah perjalanan dalam sebuah organisasi. Nah kalau semuanya mau bilang, oh saya bukan ini, bukan itu, ya nggak selesai. Anak Bapak Ibu nggak, saya nyuruh Bapak Ibu bekerja tidak. Saya suruh nungguin, ayah ditunggu lah sampai selesai. Oh ini nak yang ada sana, ini dibenerin, pot bunga ini dikurangin, punya siapa tadi? Itu aja kok. Nggak belajar. Nah nanti yang pelajaran baru ini tolong cari penjaga. Ini siapa yang mau kan? Kita udah berapa nanti. Nah, jadi biar kita nggak terlalu ini karena ada juga kita nyuruh anak terus ini bermasalah nanti. Kalau saya ini suka nyuruh anak dari dulu karena saya termasuk sekolah dulu ini suka disuruh. Saya senang ngobrol karena masa itu untuk latihan kepribadian anak, karakter anak kita latih. Nah kadang-kadang kalau dulu ada juga bapak saya ini, kamu ini disuruh sekolahnya bukan untuk disuruh cuci piring. Ada juga kayak gitu. Cara berpikirnya, pola pikirnya udah kayak gitu, ada juga. Nah itu nanti lagi kalau cari untuk penjaga ini kita gaji bulanan, nah tugasnya ya bersih-bersih, nyapu kantor, nyapu ruang guru, terus ada di ruang PU, ya kan di luar sekolah yang mana ini, nah nanti kita gaji bulanan kita mulai di bulan Juli ya kan, Juli ya. Nah itu, kemudian kalau makan yang punya Paris ini, kemudian terakhir baik yang pasti naik, nanti kamu juga nggak ada yang naik, semuanya pasti naik. Jadi yang Bapak sampaikan, nah nanti kalau bernaik ada catatan itu yang baik. Terima kasih. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ucapan saya ini memang nadanya kayak gini. Jadi intinya ya Pak Aris menurut saya ini paham. Sabuk ini biasa. Itu zaman dulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Boleh.
Ya itu aja, Bapak sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas motivasi dan pengarahannya. Semoga ini menjadi pelecut bagi kita dalam menghadapi tahun ajaran baru. Semoga kita semakin semangat dan kembali lagi Bapak Ibu bahwa kita adalah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang penting ya. Baik, untuk selanjutnya acara berikutnya adalah diseminasi oleh Pak Aris Munandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Berapa menit ini, Pak Aris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Bapak Salah mohon izin menyampaikan berbagi praktik baik ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik dan lancar, sehingga pada akhirnya nanti apa yang saya bagikan di depan ada nilai-nilai positif atau ada manfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya juga bagi saya. Kemudian yang berikutnya ini langsung saja saya sampaikan mengingat waktu pemaparan saya lebih kurang 60 menit di sini. Di sini saya akan berbagi tentang apa itu budaya positif. Namun sebelum masuk ke sana, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa sih budaya itu? Budaya itu kebiasaan. Kemudian ada lagi mungkin yang lain? Oke, budaya itu kebiasaan. Kemudian kalau di sana ada positif, positif itu berarti sesuatu yang baik. Nah, lebih kurang budaya positif ini kalau kita maknai secara umum di bahasa kita sehari-hari, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Kemudian apa contoh penerapan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah? Ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Selagi dia baik dan itu dijadikan kebiasaan, maka itu disebut dengan budaya positif. Bisa disebutkan satu contohnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, bertegur sapa, kemudian itu lebih ke pelayanan kita ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kompak ya, kompak atau adanya kebersamaan. Dari kebersamaan nanti akan timbul nilai-nilai yang lain. Baik, coba kita lihat makna dari budaya positif. Jadi betul sekali apa yang tadi kita sampaikan. Secara umum budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Jadi di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini kita batasi ya budaya positif tadi secara umum. Di sini kita fokusnya budaya positif di sekolah. Ketika kita di sekolah, kita semua Bapak Ibu Dewan Guru, orientasi pelayanan kita adalah peserta didik. Maka arahnya dari budaya positif atau kebiasaan positif adalah membentuk karakter dari peserta didik kita. Kemudian nanti budaya positif itu bukan seberapa berat budaya itu gitu ya, bukan seberapa susah melaksanakan. Itu justru kita mulai dari hal-hal yang kecil ya. Karena nanti akan saya hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia peserta didik kita dan kita juga, dan nanti yang bagian terakhir akan ada posisi kontrol kita. Kita tuh di posisi yang seperti apa. Yang berikutnya harus ada perubahan paradigma dulu atau pergeserannya. Paradigma ini adalah pola pandang kita terhadap anak didik kita. Nah, jadi di sini filosofi pendidikan yang saya sampaikan ini dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kalau kita semua yang kuliah dulu di pendidikan, mungkin mata kuliah pendidikan ini udah dapat banyak ya, paling nggak 20% itu murni tentang pendidikannya,
ditambah 20% tentang pengajarannya. Artinya kita mendapatkan 40% materi pendidikan dan pengajaran itu. Mungkin ini bukan barang baru, ini sedikit mengulas sebelum saya masuk ke materi yang inti, bahwa filosofi pendidikan kehadiran Dewantara itu menyatakan bahwa peserta didik itu bukan kertas tabula rasa. Artinya dia tidak kosong, dia datang ke sini itu sudah membawa sesuatu. Kemudian nanti kembali ke tugas kita. Tugas kita apa? Bukan merubah apa yang dia bawa, bukan merubah apa yang menjadi kodratnya, tetapi kita arahkan kodrat-kodrat positifnya itu supaya terang benderang. Kemudian yang berikutnya, anak itu memang unik Bapak Ibu ya, setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi ketika ada 30 siswa di ruang kelas kita, ada 30 kepala di situ, maka ada 30 karakter yang akan tercipta. Di sisi lain kalau kita lihat secara umum, alangkah berat tugas kita ngajar 5 rombel misalnya. 5 rombel kali 30, 150 anak. 150 anak itu semua bawa karakter dengan keunikannya. Kemudian nanti yang ngajar dari kelas 7. Dari kelas 7 kita ngajar kelas 8, apakah karakternya akan sama Bapak Ibu? Di kelas 8-nya apakah akan sama Bapak Ibu? Berbeda ya, karena tumbuh kembang anak pun akan menentukan karakter dan keunikannya. Itu menjadi tantangan bagi kita tentunya. Kemudian yang berikutnya, tugas kita itu sekali lagi hanya menuntun. Kita nggak bisa memaksakan untuk merubah anak tersebut. Kemudian kita itu diarahkan untuk berpihak pada murid. Ini adalah sebuah pergeseran. Kalau sebetulnya saya tarik ulur ke belakang ya, bahwa teori belajar itu sebetulnya ada 4. Yang pertama itu teori kognitif. Mungkin kita semua mengalami teori kognitif, di mana kemampuan kita di bidang kognitif itu menjadi acuan kesuksesan kita di sekolah. Itu terjadi di tahun 2000-an, mungkin kita masih pakai kurikulum yang lama. Kemudian berikutnya bergeser lagi ke behavior. Behavior itu adalah adanya teori stimulus dan respon. Jadi kita kasih stimulus, maka akan ada respon atau pancingan sebetulnya. Itu secara umum betul-betul kita laksanakan di kurikulum 2013 yang lalu. Itu betul-betul banyak kita terapkan, kita kasih, kita kondisikan, kita bentuk pancingan-pancingan, itu pemantik-pemantik supaya anak itu masuk ke dalam skenario yang kita buat. Kemudian yang berikutnya ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini sebetulnya lebih ke bukan di pedagogik ya yang banyak diterapkan, tetapi di andragogik gitu ya. Untuk perguruan tinggi itu sebetulnya bukan konstruktivisme. Jadi hanya kata kunci kita dipersilahkan untuk mengeksplor setinggi-tingginya. Dan yang terakhir, ini sebetulnya teori yang paling tinggi, yaitu humanistik. Ini memanusiakan manusia. Teori ini sangat luar biasa menurut saya, sebuah tantangan karena kita harus melakukan pendekatan bukan dengan paksaan gitu ya, tetapi manusia kita akui takdirnya, kita lakukan pendekatan supaya dia menjadi manusia yang utuh, selamat dunia dan akhirat. Luar biasa, sangat luar biasa tantangan itu. Tetapi di sini saya akan menyampaikan secara umum. Kemudian yang berikutnya terkait paradigma tadi. Dari paradigma tadi kan ada budaya positif. Budaya dengan disiplin menurut Bapak Ibu ada hubungannya tidak? Ada tidak Bapak Ibu? Disiplin terkait dengan apa yang kita tahu? Terkait dengan tugas, tanggung jawab, kemudian mungkin aturan yang mengikat ya, pembelajaran yang seperti apa, itu yang disebut dengan disiplin. Cuma sebetulnya di sini saya ingin menyampaikan saja ya, bukan berarti saya membantah pemikiran kita yang selama ini ada, bahwa kata disiplin itu sebetulnya dari bahasa Latin, di saya tampilkan itu disciplina, yang artinya belajar. Artinya disiplin itu adalah suatu proses belajar. Di sana dijelaskan bahwa disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dari disiplin tadi yang ada di dalam dirinya, itulah yang nanti menjadi dasar seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dia tuju. Tetapi kedisiplinan itu nanti relatif. Setiap orang memiliki rentang yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu di pergeseran khususnya kita di Indonesia adalah
sesuatu yang patuh. Kita bilang A, dia ikut A. Kita bilang B, dia ikut B. Itu yang disiplin. Kalau di kita sekarang yang selama ini berada. Sebetulnya disiplin tadi betul, hanya proses belajar gitu ya. Belajar itu tadi ada beberapa tahapan atau tindakan yang bisa kita ambil yang nanti terakhir saya akan sampaikan. Kemudian dihubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Jadi disiplin itu identik dengan narasi-narasi yang negatif selama ini. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan, misalnya ya. Sebetulnya ada kata disiplinnya yang agak lebih positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Saya ambil satu contoh. Kemudian mungkin contoh kedua, jangan letakkan buku sembarangan atau jangan sembarangan meletakkan buku. Bisa menggunakan kalimat yang lebih positif, misalnya bukunya tolong dirapikan atau rapikan bukunya. Arahnya nanti seperti itu. Transisi yang saya maksud dari yang dulu kurikulum yang kita semua masih jadi pelajar yang dulu ke yang sekarang. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang teori kontrol tadi ya. Jadi dari teori kognitif, kemudian ada dari humanistik, itu sudah mendekati ke sini, dan yang jadi teori pilihan itu ternyata sekarang teori kontrol yang dipaparkan oleh Dr. William. Jadi menurut teori ini, kita itu selalu dibayangi oleh ilusi bahwa kitalah yang merubah murid. Guru inilah yang akan merubah murid itu. Ilusi kita selalu itu. Jadi ketika kita kasih tindakan A, anak itu akan mengikuti yang itu dan sampai ke tujuan yang kita tuju. Itu yang selama ini kita bangun. Kemudian bahkan saya sendiri pun seperti itu gitu ya. Kita kasih treatment atau tindakan A, maka harapannya akan A ini akan terjadi. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini yang disebut dengan kritik membangun. Kritik membangun, tetapi dalam narasinya ternyata itu kritik yang menggunakan kata-kata negatif yang lebih ke arah sentimen. Tujuannya supaya terbangun gitu. Dia malu, kemudian dia bangkit. Harapannya kan seperti itu. Tetapi ternyata secara teori itu tidak berjalan. Justru itu akan menenggelamkan orang yang kita kritik atau kita beri masukan sedalam-dalamnya gitu. Bukan kita angkat, tetapi malah itu membuat dia semakin runtuh. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Karena kita sebagai guru tentu lebih dewasa daripada anak-anak. Di mindset kita, bahkan saya juga sebelumnya itu memiliki mindset bahwa kita ini boleh maksa. Kita paksa aja anak itu ya. Ini luar biasa, kita paksa aja dengan bahasa kita yang sesuai dengan seninya masing-masing ya. Ada yang mungkin agak lembut tapi arahnya maksa. Ada yang memang karena pembawaannya keras, agak keras maksa pula, itu juga ada. Nah, itu karena di bayangan kita, apa yang kita ucapkan pasti anak itu akan mengikuti. Sebetulnya ini saya mohon izin ya Bu Indah sama Bu Reni ya, karena sebetulnya di BK pasti sudah lebih menguasai ini ya. Kemudian yang berikutnya, bentuk kebajikan atau apresiasi, ini juga perlu bagian dari budaya positif yang mulai kita bangun gitu ya. Kita ya kita tingkatkan lah ya. Jadi kayak kalau ibu yang di bidang konselor itu mungkin udah paham ya bahwa jangan cuma cari kesalahan tapi juga cari sisi positifnya. Nah ini kita sebagai guru-guru umum mencoba ya, kita terapkan dari hal-hal yang kecil, memberikan pengakuan atau apresiasi dengan catatan beri pengakuan itu secara khusus. Bisa aja secara khusus. Secara khusus itu berarti anaknya kita panggil, kita sampaikan secara spesifik apa sih kelebihan dari dia, apa sih dari dia itu yang menjadi keunggulan. Kita berikan apresiasi. Jadi lebih ke hubungan interpersonal kita dengan murid. Kemudian yang berikutnya, berikan pengakuan semua murid. Ini maksudnya bergantian ya. Memang saya memahami juga bahwa di lapangan kondisinya tidak sederhana yang ada di teori ini. Ketika misalnya kita susah mencari kelebihan dari orang tersebut, gitu misalnya, atau peserta didik kita, mau kita beri apresiasi di bidang apa, gitu kan? Kita lihat dari segala macam itu kok nggak ada yang layak untuk diberi apresiasi. Tapi sebetulnya tetap ada poin-poin yang bisa kita berikan apresiasi. Tujuan apresiasi itu supaya membangkitkan percaya dirinya sehingga dia mampu untuk memahami dan menerima kondisi
kondisi dirinya secara utuh gitu ya. Dia nggak nyampe minder karena kadang ada faktor lain yang buat dia seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita jangan terlalu terfokus dengan proses. Kalau dulu outputnya itu adalah hasil belajar itu hasil yang di ujung ya. Jadi ketika suatu anak kita kasih materi, misalnya saya materi IPA, saya ingin menyampaikan materi tentang lingkungan sekolah misalnya, mereka harus menguasai seperti apa yang saya sampaikan di dalam buku atau lebih ke textbook. Nah sekarang di kurikulum Merdeka ini nanti kita lebih diarahkan kepada hal yang menilai prosesnya. Artinya kebutuhan belajar anak itu kan berbeda di setiap kelas. Ada yang bacanya udah lancar, ada yang bahkan mungkin, mohon maaf, ada kesulitan dalam membaca. Yang udah bacanya lancar, tentu dia nggak masuk dong ke materi yang esensial, berupa pengertian, menjelaskan segala macam, gitu ya, nulis, ada persamaan dia selesaikan. Tetapi kalau yang belum bisa baca kayak mana? Apakah kebutuhan belajarnya sama dengan anak yang tadi? Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan belajar anak yang tadi butuh akan konsep-konsepnya yang sudah bisa baca tadi. Tapi kalau yang belum bisa baca, kebutuhan belajarnya gimana caranya dia bisa baca? Ya kan? Berarti kan kalau dulu itu yang dia tidak bisa baca, apapun alasannya, dia itu akan tinggal kelas. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca kan? Dia tuh nggak bisa baca sama sekali, atau bacanya belum lancar aja. Kalau tingkat SMP dulu pasti jadi pertimbangan, jadi pertanyaan ya. Tetapi sekarang kita tidak bisa menutup diri atas pergeseran tersebut, tetapi kita harus menyikapinya dan bukan memandang itu sebagai masalah, tetapi itu adalah sebuah tantangan yang tentu harus kita siasati. Sekali lagi tadi sudah disampaikan di pembuka bahwa kita melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan semau kita. Pemerintah menetapkan regulasi seperti itu, tugas kita adalah mendukungnya. Kemudian yang berikutnya, ada lagi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini kita ke konsekuensi dulu, kita bergesernya sedikit. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang harus terjadi dan itu menyakitkan. Tetapi ketika dia konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi belum tentu menyakitkan. Saya ambil contoh, ketika seorang anak itu rajin untuk belajar, tekun belajar, konsekuensi yang akan dia dapat apa? Tentu hasil belajarnya yang bagus nanti ya, hasil belajarnya. Itu dari konsekuensi yang positif. Kemudian kalau hukuman itu akan menyakitkan. Misalnya dia terkait dengan peraturan. Kalau misalnya telat ke sekolah, itu didenda 100.000. Ini aturan ini kan kita buatnya sepihak ya, bukan hasil diskusi. Maka itu akan menyakitkan dan harus terjadi. Kalau sama-sama aturan itu, kita misalnya ambil contoh, kita sepakat ngobrol dulu, buat kesepakatan. Di dalam kesepakatan tersebut, kalau misalnya saya terlambat masuk, maka saya akan apa nanti yang timbul dari anak? Misalnya saya akan buang sampah misalnya ya. Kemudian saya akan menjaga ketertiban kelas ketika jam istirahat. Tapi ini sebelumnya udah kita bangun sebuah kesepakatan dan di situ keluarnya konsekuensi. Kita kemarin punya kesepakatan ini, konsekuensinya apa? Dia melakukan itu. Itu harus terjadi, tetapi belum tentu terlalu menyakitkan. Lebih menyakitkan dengan aturan yang tadi kita buat. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hukum ini ada banyak sekali di depan, kayaknya tidak perlu saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu ya, karena itu tetap berhubungan dengan yang tadi. Kemudian yang terakhir aja saya ambil, kalau dihukum itu biasanya dia marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Tetapi ketika dia konsekuensi, agak mending sedikit gitu ya, haknya tetap kehilangan, betul dong? Konsekuensinya haknya kehilangan. Kemudian dia akan merasa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan untuk selamanya gitu ya. Jadi stigmanya itu hanya sesaat, saat itu saja, setelah besok dia berubah itu hilang. Tapi kalau hukuman itu lebih menghantui secara psikis ke siapa yang dihukum. Kemudian yang berikutnya, yang dari yang tadi secara umum saya paparkan, saya ingin ke kebutuhan dasar manusia. Karena mindset kita dengan murid harus sudah bergeser, kemudian penerapan disiplinnya harus mulai kita geser, tetapi kita tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia. Kalau di depan ini yang saya tayangkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Yang pertama itu survive itu berarti bertahan hidup ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan ini jadi muara dari yang keempat-empatnya. Yang pertama dia itu butuh cinta kasih atau diterima. Kemudian yang kedua butuh kesenangan, yang berikutnya butuh kebebasan, dan yang terakhir butuh penguasaan. Ini bukan hanya pada murid Bapak Ibu. Saya rasa kita pun juga membutuhkan 5 ini sebagai bentuk kebutuhan dasar. Untuk lebih jelasnya di kebutuhan dasar manusia telah saya sayangkan di depan bahwa kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan dasar ya, kayak perlu sehat dulu lah ya, sehat, kemudian butuh tempat tinggal, butuh makan, itu kebutuhan yang paling utama. Nomor 1 itu bertahan hidup. Anak pun juga seperti itu. Tiba-tiba dia lulus di sekolah, siapa tahu ada salah satu kebutuhan dasarnya, dan itu tugas kita bukan untuk ini ya, bukan untuk traktir sih sebetulnya, untuk nanya paling enggak kita tanyakan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini berupa keinginan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang kasih sayang dan diterima, apakah ini menjadi kebutuhan dasar juga untuk kita Bapak Ibu? Jadi kebutuhan dasar nggak ini Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul nggak ini? Betul. Perlu disayang istri. Nah itu dia, bagi yang sudah ada pasangannya tentu kita butuh disayang istri, disayang oleh anak-anak kita, disayang suami kalau yang punya suami ya, iya ya betul. Oleh suami. Pada kebutuhan dasar yang ini, kira-kira anak didik kita itu butuh juga nggak kasih sayang dan rasa diterima? Betul ya, baik mulai dia berangkat dari rumahnya itu, dari keluarganya, begitu pun dia sampai ke sekolah sini, dia butuh disayang, butuh diterima. Walaupun mungkin disayang ini porsinya beda-beda ya, disayang teman dengan disayang pasangan tentu itu hal yang berbeda, tetapi intinya adalah diterima keberadaannya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan penguasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini sangat manusiawi. Kita itu butuh penguasaan, masakan yang bagus, iya kan? Kemudian bagian yang lain misalnya ingin diakui lah. Ini kan masih muda-muda semua lah, gitu. Menolak tua bahasanya. Termasuk kami Pak Edi ini kan menolak juga untuk dikatakan tua gitu bahasanya. Matang. Gitu. Pakai bahasa yang agak dewasa, agak kurang terima juga. Senior juga kurang terima itu mereka. Jadi kita itu sebetulnya secara tidak kita sadari ada itu masuk di dalam kebutuhan dasar kita. Walaupun itu kenyataannya seperti apa, kita menolak fakta. Kemudian yang berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak membutuhkan kebebasan untuk mencoba hal-hal baru dan menarik. Manusia mereka yang utuh, termasuk kita tentu butuh dong kebebasan. Tempat paling bebas bagi kita tentu di rumah. Iya kan? Etika, cara, segala macam kita akan berbeda di sekolah dengan di rumah. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan kebebasan. Freedom. Butuh kebebasan. Ada waktunya, walaupun cuma 30 menit, butuh kita untuk sendiri misalnya, bahkan jauh dari yang lain. Karena itu bentuk kebebasan kita. Kemudian yang terakhir butuh kesenangan. Kebutuhan ini penting untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Jadi bukan healing aja Bapak Ibu ya, yang penting udah bisa main, bisa ketawa, itu juga udah bagian dari kesenangan. Karena kesenangan setiap orang tentu berbeda. Tidak harus jalan-jalan jauh ke Bandar Lampung, menginap di hotel 3 hari 3 malam kan. Bisa jadi kan, kita camping ke kebun itu sudah senang. Gitu ya Bu Indah ya. Kemudian ini ketika tadi saya bawa ke kebutuhan dasar kita, tentu anak juga membutuhkan ini. Ini bisa menjadi motif atau latar belakang seorang anak untuk tidak melakukan disiplin positif. Terkait dengan kebutuhan dasar tadi, bisa saya tanya ulang Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan, ya butuh penguasaan. Yang keempat itu ada kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kalau misalnya saya di sini punya sebuah gambaran
tolong kita cermati semua. Kemudian kita ambil aja jawabannya secara ini aja ya, secara lisan. Ini boleh saya bacakan, boleh juga dibaca masing-masing. Ibu Ani, guru kelas 8 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Nah, Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ani, yang pertama, apa tindakan pertama yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama kita lakukan apa? Memanggilnya dulu. Itu udah luar biasa ya. Jadi bukan kita marahin di sana, tapi kita panggil dulu. Ini bagian dari kita hargai kepribadiannya dia. Kita panggil dia. Harkat martabatnya enggak kita jatuhkan, kita panggil. Setelah kita panggil, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Menurut Bapak Ibu, alasannya ada berapa kemungkinan? Ada beberapa. Kalau kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, kira-kira ada hubungannya enggak? Ada. Dan selalu ada kata-kata yang bisa jadi keluar dari si Agus tadi yang mencerminkan 5 yang dasarnya tadi. Yang pertama, kalau jawaban Agus itu karena lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhannya ngambil punya temannya itu karena dia ingin bertahan hidup. Dia kelaparan, dia bertahan hidup. Itu ya Bapak Ibu ya. Sepakat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau anak itu senang temannya memperhatikan dia, jadi dia ambil itu bagaimana perhatian ke dia, dari perhatian. Berarti itu kurang kasih sayang. Mungkin ini kita semua ada mungkin yang alami ya. Mungkin kalau kita kulik pakai pertanyaan itu juga bisa muncul ya. Kalau di BK saya rasa ini udah sangat umum, tetapi bagi kita guru biasa mungkin nanti bisa coba pelan-pelan kita coba terapkan gitu ya. Kita tanya, kita gali-gali gitu. Kemudian yang berikutnya kalau jawaban dia itu merasa hebat karena temannya itu takut semua. Ya, wah game lah ceritanya, megang kelas gitu ya. Itu berarti dia butuh apa di sana? Nah, butuh pengakuan. Karena kalau wakil itu yang butuh diakui gitu. Karena dia yang megang gitu. Kalau dia bisa ngambil itu, berarti yang lain itu nggak berani komplain ke dia. Dia udah merasa paling hebat. Berarti dia itu butuh pengakuan. Bentuk pengakuannya nanti dari kita apa? Itu kan hanya pengakuan dari sana. Bisa kita panggil, kita sampaikan. Karena kita udah memahami dia itu butuh pengakuan. Artinya kan salah satu bentuk dari kita yang panjatkan itu kasih pengakuan ke dia. Karena kita yakin aja anak yang seperti itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya itu kita kembangkan tanpa harus fokus ke masalahnya dia yang tadi. Jadi nilai positifnya yang kita kembangkan. Misalnya dia suka kayak gitu, tetapi di kegiatan atau etikanya dengan kita guru-guru di sini santun segala macam itu ya. Bahwa kita itu mengakui dia tuh punya figur yang seperti itu terus kita kasih branding ke dia. Secara teori lama-lama dia akan hilangkan itu. Dia nggak cari perhatian di level temannya, tetapi dia sudah menyadari bahwa gurunya aja mengakui kalau dia itu bermoral. Kira-kira seperti itu ya. Atau bisa juga di sisi yang lain terkait minat bakat anak tersebut. Kemudian kalau dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu bawa bekal yang sama, ini terkait dengan dia ingin bebas tadi mencoba hal yang baru ya. Jadi kalau itu aja nggak baru-baru dong. Dia ingin juga mungkin punya temannya beda dari yang dibuatkan ibunya. Itu juga termasuk kebutuhan dasar dari si Agus tadi. Iya, misalnya labu-labu terus tiba-tiba yang di samping ada labu yang besar itu ya. Nah, udah beda kan rasanya. Saya biasa labu yang kecil kok ini ada labu yang besar. Kemudian yang berikutnya, kalau dia iseng aja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah, ya ini cuma iseng aja, murni iseng aja. Dia itu senang lihat temannya kayak gitu. Misalnya, ini juga bisa terjadi di beberapa guru di kita, misalnya ya. Misalnya cuma butuh senang aja, senang lihat temannya panik gitu ya. Dan itu jadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Itu ya Pak Heri ya? Ya Pak Heri ya. Kemudian yang berikutnya ini ada satu kasus juga, tapi ini kasusnya agak panjang. Boleh Bapak Ibu? Udah lihat Bapak Ibu.
yang diajak. Ya ini kesenangan juga ya. Sang siswa kelas 9A SMP karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting. Bahasa Inggrisnya apa malam? Lomba debat antar SMP yang juga diikuti oleh tim debat SMP karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 9A yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting. Nah, ini yang itu. Lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain padanya. Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat, mereka mewakili sekolah dan tim debat SMP karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetensi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga semangat melatih junior. Kita bisa Jawab saya. Oke, makasih Bu Delia. Jadi udah kegambar ya kasusnya. Jadi ada siswa namanya tadi Ihsan. Dia ini awalnya pendiam. Kalau istirahat dia ke perpustakaan, ajakan baca buku, malu ya. Kemudian tiba-tiba ada suatu event di sekolah, lomba debat, yang harusnya ikut event udah ditunjuk oleh gurunya ternyata sakit dari DPD, jadi berhalangan untuk ikut. Tetapi memang secara akademik kemampuan dia bagus dan semua guru sependapat dicobalah si Ihsan ini. Waktu Ihsan ini dicoba ternyata menang ya, jadi juara umum sekolahnya. Pertanyaannya, kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Tadinya pendiam, jadi dia aktif, bahkan dia jadi ketua tim debat di sekolahnya. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia atau murid tadi, kebutuhan mana yang tiba-tiba terpenuhi sehingga membuatnya berubah? Pengakuan. Sebentar ya? Iya, kita lihat bahwa dia membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Apa yang ingin saya sampaikan dari gambaran kasus tersebut, bahwa anak-anak kita juga mungkin ada yang memiliki kasus sama seperti itu. Kurangnya kepercayaan diri. Itu misalnya kurang percaya diri bisa jadi penyebabnya karena dia itu sebetulnya ingin diakui, tapi dia menjauh dari circle itu. Tugas kita sebagai guru apa kira-kira Bapak Ibu? Melakukan pendekatan, kasih panggungnya pelan-pelan supaya kepercayaan dirinya bangkit dan performa terbaiknya hadir tanpa harus merubahnya ya. Jadi kita arahkan saja seperti itu. Dan kita guru umum memang itu jadi tantangan betul bagi kita yang umum ya. Tetapi saya yakin ketika misalnya kita semua bisa mencoba menerapkan itu, maka potensi-potensi unik dari anak kita akan makin tampil, kira-kira seperti itu. Kemudian ini satu materi lagi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan posisi kontrol dari seorang guru. Jadi berdasarkan teorinya dosen itu 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama itu adalah penghukum. Jadi guru ini ada karakternya yang menghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman untuk anak-anaknya,
menjadi pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Kita semua tentu nanti bisa menggambarkan diri kita sekarang berada di posisi yang mana. Ini bukan berarti ini salah semua ya, kita tidak menyalahkan posisinya, tetapi kita akan lihat di mana posisi yang paling ideal untuk masa saat ini. Tentu masa yang dulu dengan sekarang beda, karena zamannya juga udah beda. Di sini saya ingin kasih gambaran kalau penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya patuhi aturan saya. Awas kalau bla bla bla, kamu selalu salah. Kita selalu ambil dari sisi salahnya. Jadi nggak pernah anak itu kita angkat nggak ada benarnya, dia salah terus. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Kita nggak pernah dengar anak itu butuhnya yang kayak mana. Kami ingin yang seperti ini Bapak Ibu, katanya. Nah ini termasuk yang penghukum. Kemudian yang kedua, nada suaranya juga tinggi, itu ada gambarannya. Hasil akhirnya dari ini murid bisa jadi marah, bisa jadi dendam, bisa jadi juga lebih agresif, bisa jadi juga dia buat hal-hal yang gak penting, coret-coret buku, coret meja, gitu, malah ke bagian-bagian yang lain. Kemudian yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini suaranya biasanya lembut aja, pelan-pelan. Pembuat merasa bersalah. Misalnya, ibu kecewa sekali sama kamu, misalnya ya. Baru kita masukkan, jadi ada kalimat positif, kemudian baru kita masukkan pesannya apa dengan suara yang lembut. Misalnya, berapa kali ya Bapak harus kasih tahu kamu, kan dia udah berulang. Bentuk kata-katanya santai seperti itu. Dia ini udah nggak masuk penghukum nanti ya, dia udah lebih ke membuat orang tersebut merasa bersalah dengan harapan nanti dia berubah. Ini juga ada, dan kita tidak, sekali lagi ya, nggak ada yang disalahkan. Penghukum itu tetap ada, dan pada situasi tertentu itu terkadang memang efektif. Pembuat merasa bersalah, mungkin ada juga yang sukses dengan cara ini. Kemudian yang berikutnya adalah teman. Posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi diakrabin. Ayolah bantu Bapak, masa nggak kasihan sama Bapak? Itu misalnya bahasanya ya, dengan sesuatu yang santai, mengharap supaya anak itu serasa akrab dengan dia dan mengikuti apa yang diarahkan atau apa yang kita arahkan. Kemudian banyak pemakluman, misalnya ke teman, ya udah hari ini nggak apa-apa, nanti besok jangan diulangi lagi ya. Nah, ini posisi yang di teman, dia berulang ngasih toleransi lah gitu ya. Ini udah level yang ketiga ya. Pertama tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman. Yang keempat itu ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Misalnya kita panggil anak melakukan pelanggaran apa yang kamu lakukan. Misalnya dia cari pembenaran, kan aturannya begini. Jadi dia betul-betul terpaku dengan aturan yang sudah ada, gitu ya. Jadi lebih ke adu argumentasi berdasarkan dasar hukumnya. Ini posisinya sebagai pemantau. Dia menegakkan itu aja. Menegakkan itu, tapi posisi penyampaiannya dengan bahasa yang formal, dasar aja. Marah-marah enggak, marah secara fisik enggak. Dia cuma nunjukin aja, kamu melakukan ini, aturannya kan harusnya begini. Gitu aja ya, jadi to the point. Terus nyatanya, kira-kira setelah itu konsekuensinya apa? Ini udah level yang ke-4. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu manajer. Ini sebetulnya kalau di teori yang disampaikan di sini, ini adalah top level ya, level paling atas di teori yang dari kontrol tadi ya, yang arahnya memanusiakan manusia. Posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bentuk-bentuk pertanyaannya misalnya, dia telah melakukan pelanggaran, menurut kamu meyakini kelakuan yang barusan itu
hal yang seperti apa, baik atau buruk gitu ya. Dia tanya seperti itu. Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi bukan kita yang mengarahkan dia untuk memperbaiki, kita cuma tanya, apa kamu bersedia memperbaiki itu? Jawaban timbul dari anak berdasarkan jawabannya nanti. Jika kamu bersedia memperbaikinya, ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kalau dia memperbaiki, dia itu nunjukin kalau diri dia itu udah seperti apa gitu ya. Jadi diakui aja gitu. Dia mengakui itu, dia siap memperbaiki, berarti kan dia udah punya nilai tanggung jawab dari situ. Kemudian langsung secara detail kita tanya, rencananya kayak mana nyelesain itu? Rencananya nanti akan dia sampaikanlah dengan versi dia. Kemudian di posisi manajer ini pada akhirnya nanti guru itu fokus ke murid itu supaya menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalahnya dia sering datang kesiangan terus misalnya, atau dia itu malas ikut pelajaran, seringnya nongkrong di toilet aja. Bentuk pertanyaannya itu lebih ke apa solusi dari versi murid tersebut, bukan kita yang mengarahkan atau kita yang paksa. Maka itu adalah top levelnya. Kemudian yang berikutnya kita langsung aja ke refleksi yang terakhir. Menurut Bapak Ibu di slide yang di depan ini ada pernyataan-pernyataan. Kemudian berdasarkan 5 posisi kontrol yang tadi, ini yang melakukan siapa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya siapa Bapak Ibu yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah ya. Kemudian berikutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Apa ini? Penghukum. Oke, ini penghukum ya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan ini Bapak atau Ibu. Ini apa ini Bapak Ibu? Ayolah, katanya. Teman ini. Ngajak itu lebih ke teman gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau nggak dapat bintang? Kasih motivasi ya. Nanti motivasi kita arahkan ke yang 5 kontrol ya, setelah ini ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Hanya ada gimana cara menyelesaikan masalah ini? Ini ya posisi. Iya, yang mencari solusi tadi, yang top level tadi ya. Kalau di sini kita sebutnya manajer gitu ya. Dia disuruh anak itu buatlah solusinya sendiri atas masalahnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu ini terakhir terus. Itu siapa yang ngomong? Gak pernah duluan. Siapa yang ngomong kayak gitu ya? Penghukum ya. Oke, kita cek. Jadi yang pertama itu pembuat rasa bersalah, yang kedua itu penghukum, yang ketiga itu teman, kemudian yang ini tadi apa namanya, yang motivasi tadi itu sebagai pemantau, tapi dia datar aja ya. Kemudian yang berikutnya itu manajer, dan yang terakhir tadi penghukum. Mungkin ini secara umum gambaran pemaparan dari saya, karena waktunya juga terbatas, kita masih akan melanjutkan ke acara yang berikutnya. Sebetulnya ada satu lagi kasus di sini. Ada kasusnya agak panjang terkait dengan posisi kontrol tersebut. Kemudian berdasarkan yang tadi saya paparkan Bapak Ibu terkait dengan 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan posisi kontrol guru, ya posisi kontrol seorang guru. Kemudian sebelumnya tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga hal tersebut dapat memberikan manfaat atau merefleksi atau mengembalikan ingatan kita pada masa-masa kita masih kuliah tentang teori-teori pendidikan yang mudah-mudahan arahnya nanti bisa perlahan kita coba terapkan sebagai budaya positif kita di sekolah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Di sini saya ada sebuah lembar refleksi. Tolong Bapak Ibu jawab, kemudian salah satu nanti saya minta untuk membacakan, atau langsung saja satu orang hal baru apa dan seterusnya. Ada 4 pertanyaan, jawab saja secara umum. Langsung aja boleh. Siapa Bu? Saya Mit Maris. Oh ya, silakan tadi. Terkait hal baru apa yang mengubah paradigma saya selama
selama ini dalam pembelajaran saya lebih ke mungkin ke penghukum ya, lebih pada penghukum. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini ternyata ada posisi yang baik yaitu posisi manajer. Tetapi mungkin itu butuh proses juga, Pak Aris juga, karena melihat siswa kita yang luar biasa ya, Ibu Bapak ya. Saya rasa kalau untuk posisi manajer ini posisi seorang guru yang benar-benar sabar. Itu Pak Aris yang pertama. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya merasa senang dan bahagia bahwa selama ini kita sadar betul bahwa kita tidak bisa membangun ini semua dengan diri sendiri ya, Ibu Bapak. Nah, dengan adanya kegiatan kolaborasi ini tentunya ini membuat kita jadi lebih semangat lagi ya, agar kedepannya nanti di SMP Negeri 1 Pagadewa ini menjadi budaya positif bahwa kita itu harusnya saling berbagi gitu ya. Jika sudah terbentuk budaya positif tersebut, maka saya rasa akan enak sekali kalau untuk mengajak teman-teman, mari yuk kita bersama-sama ini mau kita bahas ini. Ini sudah saya praktikkan di kelas. Nah, coba Ibu Bapak terapkan. Oh, sudah saya terapkan, ternyata kendalanya seperti ini. Nah, itu kan akhirnya terbiasa. Dan ini tidak akan terbentuk kalau kita tidak ada di ruangan ini, ya, Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ini ke Pak Aris atau ke saya nih? Ke saya ya, peran Among ya. Kalau dari pembelajaran KHD sifatnya adalah menuntun ya. Tentunya ini menjadikan kita agar lebih berpihak lagi kepada murid, gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi seseorang yang menuntun mungkin ya. Seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita kepada murid lebih kepada menuntun, dan harapannya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hanya untuk kebutuhan murid, begitu ya Ibu Bapak. Sekedar motivasi saja dari saya bahwa bagaimana kita mengisi guru itu ibarat sebuah teko. Ya, kalau tekonya nggak ada isi, bagaimana kita mau mengisi orang lain, begitu ya Ibu Bapak. Nah, melalui dengan kegiatan ini harapannya kita dapat terisi itu tadi dengan ilmu-ilmu, sehingga kita dapat mengisi murid-murid kita, memberikan motivasi, dan juga itu tadi tujuannya adalah kembali untuk berpihak kepada murid dan kebutuhan murid. Mungkin itu dari saya, Pak Aris, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Edi ya. Dan satu kali lagi yang paling meriah untuk kita semuanya. Kemudian terima kasih atas refleksinya Pak Edi. Jadi secara umum kalau saya ambil benang merahnya apa yang tadi direfleksikan oleh Pak Edi, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru yang lain juga secara umum sama, bahwa paradigma kita mulai harus kita geser bahwa kita itu nggak bisa secara utuh langsung kita rubah aja murid terus mau kita belok kiri belok kanan gitu aja ya, atas bawah itu nggak mungkin, impossible, itu tidak akan bisa, karena anak itu datang ke sini membawa keunikannya masing-masing yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Kemudian terkait dengan disiplin positif, hal-hal ini atau hal-hal yang selama ini sudah positif kita lakukan di sini itu akan menjadi kekuatan kita. Tetap kita laksanakan dan kalau kita bersinergi untuk semua, khususnya berkolaborasinya itu tadi berdasarkan nilai-nilai positif tadi, mudah-mudahan kita bisa melakukan akselerasi, bisa lebih cepat lagi menghadapi perubahan. Karena mau tidak mau Bapak Ibu, di tahun pembelajaran 2024-2025 transformasi pendidikan menuju kurikulum merdeka itu akan kita laksanakan secara serentak. Dan kita tidak akan mungkin bisa membandingkan murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid kita yang saat ini ada. Itu bukan cetakan siapa-siapa, karena memang kontrak zamannya sudah berubah. Apalagi ketika kita ingin membandingkan posisi kita di bangku sekolah dulu dengan anak-anak kita yang sekarang. Kemudian yang terakhir, kalau sistem Among atau penuntun atau guru yang seperti apa yang akan kita tuju, itu kembali kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Tetapi tadi sudah ada gambaran bahwa ada 5
posisi kontrol yang bisa kita ambil dengan berbagai konsekuensinya masing-masing. Bapak Ibu, saya yakin bisa menentukan pilihan yang paling tepat sesuai dengan passion dirinya dan untuk kebaikan murid tentunya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian kepada Pak Edi atas nama sekolah. Terima kasih atas kesempatannya. Pada Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan saya di SMP Negeri 1 Pagadewa pun saya ucapkan terima kasih yang sudah sempat hadir pada kesempatan saat ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila terkadang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Aris. Ini sebenarnya merefresh kembali terkait materi pendidikan guru penggerak ya. Ini juga semoga menjadi berkat bagi diri kita ya, ibu bapak, untuk ya kita di kalau pesan bapak kepala sekolah, karena kita sudah menjadi seorang guru ya. Jadi usahakan apapun yang memang sifatnya produk kementerian kita coba ikuti ya. Enggak harus banyak, yang sedikit dulu. Kan kita lebih kepada proses katanya, begitu ya ibu bapak. Terima kasih kepada Pak Aris atas kerja diseminasinya. Luar biasa, ini memotivasi kita juga agar nanti tentunya ilmu yang kita dapat ini ujungnya muaranya adalah untuk demi kebaikan murid kita bersama. Kalau itu benar-benar kita ikuti, ya insya Allah ya ibu bapaknya tidak ada lagi kita ngedumel tentang nilai anak demikian ya, karena memang anak itu berbeda-beda ya.